Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil amya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan di dalam setiap sendi kehidupan kita. Utamanya Allah masih gerakkan iman kita, Allah masih gerakkan diri kita untuk senantiasa mengisi hari demi hari untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena tanda kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana penurutan para ulama, yaitu hamba yang bersyukur itu manakala hamba tersebut mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan dalam rangka untuk setiap saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut tidak hanya terbatas di dunia saja, tapi juga akan menjadi nikmat yang akan kita dapatkan kelak di surganya insyaallah. Allahumma amin. Dan tak lupa kita bersalawat bersalam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan perjumpaan indah dengan beliau, percakapan indah dengan beliau kelak insyaallah di telaga kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa-rasanya hari-hari ini terasa berat nggih Pak Bu nggih? Berat napa mboten Pak Bu? Mboten. Lah ya. Tapi bagi saya yang masih muda, melihat timeline berita, melihat situasi kekacauan negeri kita tercinta ini Pak Bu, berat rasanya.
andai kata kita punya kekuatan super, rasa-rasanya pengen sekali menyelesaikan kayak superhero di film-film, Pak Bu. Tapi sayangnya mboten nggih. Andai kata hari ini saya diberikan satu doa yang pasti Allah kabulkan, maka doa itu adalah, ya Allah, jagalah negeriku tercinta. Karena Pak Bu sekalian, 80 tahun kemerdekaan ini yang baru kemarin dirayakan dengan lagu viral apa Pak Bu? Tabola Bale. Semuanya berjoget riang gembira. Seakan-akan nggak akan ada hari ini di mana sampai detik ini lautan demonstrasi, kericuhan masih terjadi di mana-mana. Maka kita berdoa Pak Bu sekalian, sebagaimana himbauan, anjuran dari Muhammadiyah ya, untuk selalu kita menjaga kondusivitas kerukunan, dan kita berdoa semoga Allahumma ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri kita tercinta ini menjadi negeri yang aman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenung, kenapa sih hal-hal yang sedemikian rupa itu terjadi? Salah satunya Pak Bu sekalian, salah satunya yang saya amati, yang saya renungi adalah tidak bisanya seseorang itu menjaga lisannya. Nggak bisa menjaga lisannya. Betul nama mboten Pak Bu? Ada beberapa oknum dari orang-orang yang memegang kekuasaan, orang-orang yang diberikan amanah oleh rakyatnya, yang dia ketika membuka mulutnya, menggerakkan lisannya seenaknya sendiri, sehingga rakyat yang awalnya berusaha untuk sabar, rakyat yang awalnya berusaha untuk nerimo legowo, lah kok malah dipantik kanthi hawa, akhirnya menyala, terbakar semuanya karena sebab lisan. Memang Bapak Bu sekalian, lidah ini tidak bertulang. Seseorang bisa meraih keberkahan dengan lidahnya manakala dia pergunakan lidah tersebut untuk berzikir kepada Allah, mempergunakan lidah tersebut untuk apa? Berkata-kata baik, menasihati orang lain, untuk hal-hal yang bermanfaat, maka keberkahan itu mengalir lewat lisannya. Namun manakala lisan ini dipakai untuk hal-hal kemaksiatan, menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain, niscaya lisan ini akan menjadi malapetaka bagi orang tersebut. Makanya kita punya peribahasa Pak Bu, apa? Mulutmu harimaumu. Maka hendaknya bagi kita orang-orang yang beriman untuk memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita Pak Bu sekalian akan pentingnya menjaga lisan. Sepele Pak Bu, rumah tangga adem ayem nggih, gara-gara omongan geger geden teko pengadilan. Nggih napa mboten? Saudara dari kecil sampai besar itu akrab sekali, hanya gara-gara omongan
sudah seakan-akan nggak kenal, bertemu aja nggak mau, dikumpulkan di audiensi nggak mau, hanya gara-gara omongan orang saling bunuh membunuh, hanya gara-gara omongan Pak Bu sekalian. Maka dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Qaf ayat yang ke-17 dan ke-18. Id yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tiada satupun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya itu pengawas yang selalu hadir. Siapa Pak Bu pengawas yang selalu hadir di kanan dan kiri kita? Malaikat sinten? Raqib dan atid. Kalau orang beriman Pak Bu sekalian, maka ketika dia ingin menggerakkan lidahnya, lisannya, maka sesungguhnya dia akan berpikir, apakah lisan ini yang ketika saya gerakkan nanti keluar kata-kata yang muncul dari lisanku ini akan bernilai ridha dari Allah, atau justru sebaliknya ketika lisan ini terucap maka akan muncul kemurkaan dari Allah. Bukankah kita juga mendengar bahwasannya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasannya bagian besar daripada umatnya yang terjerumus ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Maka dalam sebuah nasihat, Mu'adz bin Jabal pernah bertemu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Qultu bala ya Nabi Allah. Qala fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hadza. Rasulullah berkata, kuffa 'alaika hadza. Faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala taqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dinasihati oleh Nabi. Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Ini dalam sebuah hadis arba'in, hadisnya panjang, hadis yang ke-26 Pak Bu. Maka Mu'adz berkata, iya wahai Rasulullah. Maka beliau Rasulullah di hadapan Mu'adz itu memegang lidahnya. Lidah ini Pak Bu dipegang oleh Rasulullah. Amit sewu kula prakteknya. Sampai seperti itu Rasulullah mempraktekkan di depan Mu'adz. Kufa 'alaika hadza. Jagalah ini Mu'adz. Jagalah ini. Karena ini Rasul Amri. Ini kepala segala perkara. Jaga ini Pak Bu sekalian. Maka Mu'adz heran. Rasulullah sampai ngoten nimen. Heran dia. Maka Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut dengan siksanya Allah karena apa yang kami katakan? Maka Rasulullah pun menjawab, celakalah engkau wahai Mu'adz. Maksudnya apa? Celakalah engkau karena engkau tidak tahu hal ini. Kenapa? Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya? Atau dalam sebuah riwayat lain dikatakan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka. Jadi digambarkan Pak Bu sekalian, siksaan orang yang tersungkur mukanya ke dalam api neraka itu
adalah disebabkan tidak bisa menjaga lisan. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallama bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Terkadang seseorang itu, Pak Bu sekalian, berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa. Aku ngomong ini ki yo gak apa-apa. Tapi ternyata karena sebab perkataannya itu dia akan dilemparkan di dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Karena sebab lisan, Pak Bu. Maka sebagai orang beriman, kami mengingatkan, Pak Bu sekalian, kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah. Lisan ini memang tidak bertulang, Pak Bu. Seringkali lisan ini dipakai untuk menyakiti orang lain. Tapi marilah kita berbenah untuk bagaimana menjaga lisan kita ini supaya yang muncul, supaya yang keluar, yang terucap adalah keberkahan. Nasihat-nasihat, zikir, ataupun perkataan-perkataan yang bermanfaat, di sanalah letak keberkahan. Manakala lisan ini sudah berubah menjadi malapetaka bagi kita, maka sesungguhnya jabatan tidak akan bisa melindungi kita. Sesungguhnya power, kekuasaan, kekayaan tidak akan mampu untuk melindungi kita. Kalau Allah berkata binasa, maka binasalah. Tidaklah kita ingat dengan Namrud yang begitu angkuhnya, Pak Bu. Fir'aun yang begitu sombongnya, dan orang-orang terdahulu, Qarun dan lain sebagainya. Mereka angkuh, sombong, dan berkata dengan perkataan-perkataan yang dusta. Sehingga apa yang terjadi dengan mereka? Tidak hanya Allah binasakan mereka, tapi mereka menjadi perbincangan yang abadi hingga yaumul qiyamah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah kita dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Terkadang diam itu adalah emas, Pak Bu. Maka seseorang yang ketika marah, salah satu sunnahnya adalah ketika dia marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dia apa, Pak Bu? Duduk. Duduk nggak harus duduk le. Nek duduk ibu-ibu lagi marah yuk ngedumel le. Duduk tapi duduk terus diam. Kalau dalam keadaan duduk masih marah juga, hendaklah dia apa? Baring. Kalau baringan masih marah juga, ambil wudhu, Pak Bu. Ambil wudhu. Mas gak kober, Mas. Pokoknya kudu tap. Maka diam itu terkadang menjadi emas, Pak Bu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyaqul khairan. Hendaklah dia berkata perkataan yang baik, atau lebih baik dia diam. Maka dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab rahimahullah itu pernah berkata, tidak ada perkataan yang bersifat pertengahan antara bicara dan diam,
Yang ada suatu ucapan boleh jadi adalah kebaikan sehingga kita pun diperintahkan untuk mengatakannya, dan boleh jadi suatu ucapan itu mengandung kejelekan sehingga kita diperintahkan untuk diam. Jadi perkataan itu menurut Ibnu Rajab hanya ada dua, yang baik dan yang buruk. Apabila itu baik maka kita boleh mengucapkannya. Bahkan dalam kondisi tertentu maka kita diwajibkan untuk mengucapkannya. Dalam rangka apa? Dakwah. Namun dalam kondisi tertentu ketika ucapan itu bernilai kejelekan, kemaksiatan, maka lebih baik kita untuk berdiam diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, tidak ada di muka bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama daripada lisan. Dan Ibnu Mubarak dalam sebuah nasihat, beliau menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya, yang ketika menasihati anaknya, Luqman berkata, jika berkata dalam kebaikan adalah perak, maka diam dari berkata yang mengandung maksiat itu adalah emas. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menjadi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menjadi seseorang yang pandai untuk menjaga lisan. Lisan yang tidak bertulang ini Pak Bu sekalian, sekali lagi dia bisa menjadi wasilah keberkahan yang luar biasa. Namun sebaliknya, lisan ini juga bisa menjadi malapetaka yang akan menyengsarakan kita tidak hanya di dunia saja. Bayangkan Pak Bu, apabila kita memegang suatu amanat, amanat itu tidak hanya sebagai wakil rakyat Pak Bu, amanat sebagai seorang guru, amanat sebagai seseorang yang bekerja dimanapun tempatnya, apapun profesinya, amanat sebagai seorang ayah, amanat sebagai seorang ibu, amanat sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Manakala kita salah dalam berucap dan menyengsarakan rakyat, menyengsarakan orang lain, maka na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita menyengsarakan seseorang yang menuntut satu Pak Bu, tapi kalau bayangkan satu Indonesia disengsarakan hanya gara-gara sebuah ucapan, maka siapalah yang akan menuntut kelak di akhirat Pak Bu? Satu Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minat min kulli dhanbin fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah selalu kita menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat sekitar kita, menjaga warga kita, kerukunan umat kita, menjaga kondusivitas negeri yang tercinta ini. Karena kedamaian itu mahal Pak Bu sekalian. Jangan sampai chaos terjadi dan naudzubillahi min dzalik, hal-hal yang buruk akan terjadi di negeri kita tercinta ini. Marilah kita berdoa selalu, Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahum minats tsamarat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Semoga ada hal-hal kebaikan yang saya sampaikan yang bernilai manfaat, dan apabila ada keburukan itu datangnya dari saya pribadi dan kefakiran ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita semuanya. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.